Satu demi satu, 14 peti jenazah diturunkan dari ambulans, diusung dan dijajarkan di aula pondok. Lalu, dalam isak tangis yang pilu, para keluarganya yang berduka membuka peti. Mereka mencari wajah-wajah anaknya. Jenazah yang berjajar di aula itu adalah korban pendakian Gunung Lawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, like, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan untuk kami. Kembali lagi dengan kami dalam segmen cerita mistis Gunung Lawu. Kala itu, angin berhembus semilir menerpa wajahku. Tak terasa, aku sudah berapa bulan di pondok pesantren Mukminin ini. Lokasinya ada di Jawa Tengah, dekat dengan Gunung Lawu yang tepat di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Besok kamu bawa sarung gak yuk?" tanya sahabatku Didi, yang dari tadi menghafalkan salah satu surat Al-Quran. "Bawa, Di. Aku asli orang sana. Ya taulah, dingin banget." "Dingin tuh di gunung kok," jawabku. "Besok ialah hari dimana kita berkemah ke Gunung Lawu. Tapi kini mendung sudah menyapa. Di pikiranku adalah rasa dingin yang pasti menusuk. Melihat cuaca yang memang tengah memasuki musim penghujan. Bersama 109 peserta, 10 pembimbing pondok Mukminun, kami akan berangkat menggunakan truk, dan entahlah sebanyak itu ada berapa truk yang akan membawa kami. "Ya udah yuk, masuk dulu, ini mendung banget," kata Didi yang tengah mengemasi buku dan alat tulis yang ada di depannya. Namaku Aryo, orang yang cukup pendiam dan paling suka menikmati alam. Besok adalah hari yang kutunggu-tunggu karena berkemah di alam bebas sangat mengasihkan. Malam pun menjelang dan hujan tidak datang menyapa kami di pondokan. Kami terlarut dalam dengungan ayat-ayat Al-Quran yang dihafalkan. Memang seperti itulah keseharian kami, bergelut dengan ibadah, dan kami sudah terbiasa. Saat hendak beranjak tidur, di dipan sederhana yang berada di ujung koridor pondok, kami para santri sibuk menyiapkan perbekalan untuk besok. Ini pengalaman pertama teman-temanku. Dulu aku pernah ke Gunung Lawu dan sedikit menjajah di sana. Aku jadi merasa sedikit bangga karena pernah ke sini. Ya, memang rumahku tak jauh dari sini. Senin pagi kami berangkat. Perjalanan menggunakan truk ini memakan waktu sekitar 2 jam. Kami berdesak-desakan, berdiri, dan sembari melihat alam yang masih asri selama di perjalanan. Jalan yang kami lalui masih sepi, dan jalanan itu didominasi oleh angkutan desa. Orang-orang masih ramai berjalan kaki dan naik sepeda. Perbekalan yang kami bawa tak terlalu banyak. Satu santri membawa baju kesehariannya dan dibagikan makanan untuk sementara agar memiliki tenaga dalam mendirikan tenda. Tenda yang didirikan berjumlah 7 dan lokasinya ada di lereng timur dari Gunung Lawu, tepatnya di Mojosemi, sebuah bumi perkemahan di Magetan, Jawa Timur. Oh,
Iya, santri yang mengikuti kemah ini berusia sekitar 13-22 tahun dengan 10 pembimbing, dan kami saling membantu jika ada kesulitan. Karena hidup di santri memang membuat kami seperti keluarga sendiri. Seperti hari kemarin, langit tak secerah hatiku. Mendung pekat menghampiri dan hujan pun melanda. Ternyata hujan membawa sedikit angin yang merobohkan satu buah tenda yang telah berdiri tegak. Akhirnya kami hanya berdiam di tenda hingga hujan mereda. Kalau dari awal sudah buruk seperti ini, aku merasa akan banyak kejadian yang tidak menyenangkan. Semoga saja tidak ada suara gong yang terdengar di Gunung Lawu ini. Sejak datang ke sini pukul 10 pagi tadi, kami melihat ustadz tengah kesana kemari menyiapkan banyak hal. Koordinasi bersama pengelola Mojosemi juga dilakukan oleh mereka. Sesekali santri-santri yang ada di dalam tenda dipanggil, entah untuk membantu yang bisa dibantu, seperti membagikan jadwal maupun mencari kertas panduan yang akan dijelaskan nantinya. Langit sudah semakin gelap. Malam telah datang. Api unggun yang harusnya menyala di tengah-tengah lapangan ternyata tak ada. Hanya mengandalkan api kecil dari ublik yang kami bawa dari pondokan. Gila, dinginnya setengah mati. Semua sudah bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib, dan kami pun bergantian dalam jamaah. Tak lama kemudian, ustadz-ustadz di tenda seberang membagikan makanan untuk kami. Walau tak banyak, setidaknya bisa mengganjal perut kami untuk malam ini. Di tengah dinginnya malam, kami berkumpul ke tengah-tengah tenda yang melingkar, mendengarkan apa saja yang akan kami lakukan untuk besok. Ada agenda menjelajah hingga ke puncak, dan kami antusias dengan itu. Karena selain belum pernah ke sana, orang bilang puncak gunung bisa menguak jati diri kita. Setelah mendengar arahan-arahan dari para ustadz, akhirnya kami kembali ke tenda. Setelah sholat isya, tak ada kegiatan yang bisa kami lakukan. Hanya bergerumul bersama karena dinginnya yang luar biasa. Jaket hanya dimiliki oleh sebagian anak di tahun 1987. Andalan kami hanya kain panjang berbentuk sarung untuk menghangatkan diri. Di pondok kami memang sering hidup sederhana. Jadi liburan seperti ini adalah salah satu hal yang ditunggu-tunggu. Walau berangkatnya berdasarkan karena hanya menggunakan 2 truk, kami tetap bahagia, setidaknya tidak berjalan kaki untuk kesini. Hahaha. Seperti biasa, jam 3 pagi adalah saatnya kami bangun dan melakukan sholat malam. Tanpa dikomando, kami bergantian mengambil wudhu dan membuat barisan jamaah di dalam tenda masing-masing. Sembari menunggu subuh menjelang, kami bercengkrama dan membahas apa saja yang akan dilakukan saat menjelajah tiba. Kelompoknya dibagi menjadi 5. Begitu pula ustadznya. Ada sekitar 20-an santri dalam satu kelompok. Banyak, ya sekelompok. Nanti ada yang ketinggalan gak tahu lagi, cetus Bayu saat satu temanku yang berada di belakang punggungku. Dah jangan gitu, di gunung gak boleh ngomong sembarangan, pintaku padanya. Kami satu tenda, ditambah beberapa santri dari tenda lain, menjadi satu kelompok dengan jumlah 24 santri. Dipimpin oleh Ustadz Wahid. Kami berada di kelompok 3.
Pukul 10 pagi kami pun mulai berangkat. Di perjalanan sangatlah mengasihkan. Kami bercanda dan saling mengingatkan satu sama lainnya. Ustadz Wahid juga menceritakan berbagai pengalamannya saat berada di alam terbuka. Jalan yang kami lalui seperti tak pernah dijamah manusia. Tumbuh-tumbuhan masih banyak dan kami harus membabat alas agar bisa dilewati. Tanpa bantuan alat seperti kompas, peta, bahkan pakaian kami biasa saja. Masih saja nekat untuk berangkat. Tadi kami berangkat melalui jalan setapak dari Mojosemi, Jalan Wadal. Pintu belakang dari Gunung Lawu ini kami hanya mengenakan baju keseharian. Namun cuaca yang kemarin diterpa hujan sedikit tak berasa dingin. Karena kondisi kami yang terus bergerak. Di perjalanan kami bertemu dengan sekelompok lain. Kemudian kami saling memutuskan untuk tidak satu jalur. Akhirnya dua kelompok yang bertemu saling memisahkan diri. Tak hanya berpapasan dengan kelompok lain, saat melihat jalan yang sepertinya sudah dilewati para santri, kami pun mencari jalan lain. Jiwa muda kami bergelora. Ternyata banyak tebing dan jurang yang curam di sini. Kami harus berhati-hati agar tak terpleset jatuh ke dalamnya. Hingga akhirnya kami mencapai satu puncak yang belum terlalu tinggi. Masih terlihat puncak yang lain di sana. Tanpa berpikir panjang, kami pun melanjutkan perjalanan. Tak terasa, hari mulai gelap. Padahal seharusnya kami sudah kembali ketika pukul 3 sore. Akhirnya kami memutuskan kembali dan ternyata di depan sudah terhadang kabut yang mulai menyelimut. Tanpa adanya ilmu untuk mendaki dan minimnya pengalaman kami pun hanya berjalan tanpa arah. Hari semakin malam, tak terasa juga perbekalan kami semakin menipis. Di tengah kebingungan, kami hanya berdoa sembari duduk di salah satu bebatuan yang ada. Karena tanahnya masih basah akibat hujan pada hari Senin. Teman-temanku sudah lelah dan mencoba meluruskan kaki. Mereka mengambil nafas dalam-dalam sambil memegangi perut, dan ada juga yang menunduk ke tanah yang ditopang pada lutut. Ustadz Wahid mencari jalan yang sekiranya bisa dilalui dan mencoba mengingat-ingat arah mana mereka berangkat tadi. Sedikit demi sedikit kami berjalan lagi. Tak jarang ada jurang yang curam serta jalan yang terjal kami lalui. Tanah yang licin membuat kami kesulitan dalam perjalanan. Apalagi badan sudah basah dengan lumpur dan sesekali ada yang terpleset karena memang hanya menggunakan sandal yang biasa dipakai di pondok. Medan yang dilewati terlampau terjal dan kami semakin lama tenaga kami terkuras dan sebentar-sebentar istirahat. Rasa haus dan perut mulai keroncongan membuat sebagian dari kami sedikit merancau dengan mengatakan yang tidak-tidak. Ya, ini memang pengalaman pertama menjelajah gunung hingga puncak. Seperti tahu jalan, beliau pun mengutus 3 santri yang masih kuat untuk turun dan meminta pertolongan. Karena hari sudah semakin gelap dan ada santri yang sudah tak kuat untuk berjalan lagi, kami yang tersisa masih berdiam di sini tanpa berbekalan dan hanya berusaha mencari apapun yang bisa dimakan. Namun kami juga tidak tahu tumbuhan yang mana yang bisa dimakan. Ustadz Wahid pun membacokkan parangnya ke pohon yang berada di sebelahnya.
dan beliau mencicipi getah yang keluar dari batang pohon. Tidak enak, katanya. Air tinggal setengah botol besar. Kami saling membagi dan mencoba berhemat. Beberapa santri mencoba berkeliling ke arah terdekat untuk mencari sesuatu yang mungkin berguna. Aku hanya menerawang di kejauhan, hanya kegelapan yang semakin pekat. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana 3 temanku tadi turun. Apakah mereka baik-baik saja? Aku tidak tahu. Daripada berdiam diri seperti ini, kami pun sepakat untuk turun lagi dengan saling berdekatan agar tidak terpisah karena jalan yang terlampau gelap. Aku hanya bisa berdoa agar kuat membawa raga ini sampai bawah. Kami saling memijat saat beristirahat. Kami meminta Ustadz untuk berdoa agar kami semua selamat. Kami menahan tangis karena mengingat orang tua kami yang belum mengetahui bahwa kami tidak baik-baik saja. Ini baru hari pertama dan belum ada 24 jam. Kami pun bermalam di sini tanpa alas, tanpa baju tebal, hanya berdekatan satu sama lain. Jika besok siang hari tidak ada kabar dari santri yang turun, maka kami akan mengirim santri lagi untuk mencari bantuan. Waktu semakin bertambah, tenaga kami semakin berkurang, dan kami pun tertidur dengan perasaan was-was. Yo, gimana kalau kita tidak bisa pulang? Tanya Bayu yang sedang terbaring sambil menunduk lutut ke dada dan berselimut sarung. Suaranya sudah parau dan dia mengusap matanya. Gak apa-apa yuk, kita sudah berjuang sedari tadi siang. Memang begini keadaannya. Besok kata Pak Ustadz kan mau kirim orang lagi, kataku sembari menenangkannya. Dinginnya malam dan suara perutku membuatku sulit untuk tidur. Suara binatang dari kejauhan terdengar bersaut-sautan. Hanya gelap yang terlihat. Hanya daun dan ranting yang sekarang ada di atasku, menutupi cahaya dari bintang yang muncul pun tidak. Semakin lama aku tertidur sendiri. Santri yang lain pun juga sudah mencoba tidur. Tak ada yang bisa kami lakukan selain berdoa dan berzikir. Kami percaya bahwa Allah bersama kami. Saat pagi tiba, Ustadz Wahib mengumpulkan kami dan mengajarkan kepada kami untuk ikhlas dalam membaca zikir. Kemudian mengutus 6 orang dari kelompok ini untuk turun dan mencari bantuan. Karena ini sudah berganti hari dan bahaya jika lebih lama terbengkalai di sini. Akhirnya 6 orang yang berusia paling tua menuruni gunung dengan bermodalkan kayu untuk menopang tubuh mereka, dan kami hanya duduk memandangi sekitar lalu menjelajah sedikit untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa dimakan. Aku menemukan ulat jati yang berada di dalam tanah dan kuberikan pada Ustadz Wahib. Ustadz, ini ada ulat jati, aman dimakan. Makanlah, Tats. Tanpa mengurangi rasa hormat aku menawarkan ulat jati yang tadi kukumpulkan. Gak perlu yo, aku masih kenyang, kata Ustadz Wahib sambil menepuk perutnya yang sedikit punjik itu. Mungkin beliau belum pernah dan tidak tega memakan ulat-ulat ini, pikirku. Akhirnya aku makan dengan santri yang tega, memakannya mentah-mentah. Walaupun sama sekali tak mengurangi rasa lapar ini, namun perut saya rasanya sudah perih dan melilit. Semak belukar yang rimbun di depanku seperti melambai-lambai ingin dimakan.
Namun aku tak tahu apakah semak-semak ini bisa dimakan atau tidak. Ini bisa dimakan gak ya? Gumamku kepada teman-teman yang tersisa 13 orang ini. Janganlah. Yo, takut nanti malah gatal gimana? Saut salah satu dari mereka. Parlan namanya. Iya, ia tampan, walau namanya Deso. Sudah tengah hari, kami pun berusaha untuk jamaah sholat zuhur bersama-sama. Walaupun badan sudah terasa lemah dan tenaga sudah sangat terkuras, serta hawa dingin yang masih menyelimuti walau matahari sudah tinggi. Atas usulan Ustadz Wahib agar kita sedikit bergerak turun pun membuat kami semua sedikit kewalahan. Kaki rasanya malas bergerak dan badan seperti mau jatuh. Baru berjalan sebentar saja hampir semuanya sudah tidak kuasa melanjutkan. Kami pun beristirahat kembali. Kondisi kami semakin menurun hingga sore menjelang 8 dari kami sudah terlelap dalam kedamaian. Ya, mereka meninggal di sini. Aku yang sangat terpukul di sini. Bayu kemarin berkata yang tidak dan kini ia telah tiada. Jasadnya yang sudah dingin jadi kaku di depan mataku. Ingin rasanya menangis namun rasa sudah tak kuat lagi. Ustadz Wahid menyarankan untuk meninggalkan mereka di sini terlebih dahulu dan menutupinya dengan daun seadanya. Dan kami yang tersisa 7 orang pun melanjutkan perjalanan, berjuang untuk turun. Sore semakin gelap. Kami belum melahap apa-apa. Rasa dingin semakin menyeruak. Pusing sudah pasti dan nafas semakin tersesak. Oksigen seperti menjauh dari kami. Kelelahan luar biasa menyebabkan kami berhenti berkali-kali. Kalau aku mati di sini, titip salam ke emakku ya Pak Ustadz. Ucapku lirih sembari duduk bersimpuh di hadapan Pak Ustadz. Kamu akan selamat, Nak Aryo, sebentar lagi, kata Ustadz Wahid menguatkanku agar tetap lebih semangat lagi menuruni gunung. Karena malam semakin gelap, kami pun berhenti dan mengistirahat badan. Suara-suara binatang malam bersaut-sautan dan kami semua berusaha untuk tidur dengan nyaman. Tiba-tiba aku terbangun. Aku melihat sekeliling dan terasa begitu gelap. Hampir tak bisa melihat apapun. Hanya sedikit pantulan cahaya bulan yang menerangi kami. Sepertinya malam masih panjang. Namun aku belum bisa tidur kembali. Terdengar dari dekat teman santriku, Ari namanya, bergerak kemudian duduk dan tiba-tiba berteriak-teriak memanggil Parlan yang ada di depannya, sembari menggoyangkan tubuhnya. Setelah mendengar Ari berteriak dengan suara cukup kencang, aku, Ustadz Wahid, Endra dan Rido bangun dan menanyakan apa yang terjadi. Ada satu santri yang masih tidur. Aku mencoba membangunkannya namun tak ada respon darinya. Kini tinggallah kami berlima sedang berjuang untuk melawan dinginnya udara yang semakin menusuk ke tulang. Dinginnya sudah berkurang. Apa karena aku shock? Teman-temanku meninggal ya. Batinku sendiri. Rido, Endra, sekarang tidak bisa kita berdiam diri. Kita harus mencari apa yang bisa dimakan dan diminum. Saya akan mencoba cari bambu yang mungkin menyimpan air. Ayo, sama-sama, terang Ustadz Wahid kepada kami. Aku pun bergegas mencari juga. Setelah bangun tidur, sepertinya tanganku pulih dan aku lebih leluasa bergerak. Rasanya lapar
dan haus sudah tak terasa. Hingga aku lupa diri dan terus berjalan hingga pagi menjelang untuk mencari perbekalan. Aku menemukan bambu yang dicari Ustadz Wahid. Aku pun bergegas kembali lagi ke tempat semula, namun mereka belum ada di sana. Aku pun menunggu di tempat ini. Teman-temanku sudah ditutup dengan daunan, namun aku tak ingat kapan mereka ditutupi. Mungkin tadi malam sebelum ditinggalkan. Pagi telah menyingsing. Aku yang sedari tadi menunggu belum juga melihat tanda-tanda datangnya mereka. Apa mungkin mereka tersesat ya? Atau mereka sudah turun duluan? Tapi aku tadi belum kembali ke sini. Banyak hal yang aku pikirkan. Namun tersesat ialah hal yang paling logis, pikirku. Hari kian siang. Suasana di sini terlihat asri dengan burung-burung yang berkicau dan matahari sedikit bisa masuk ke tempat ku duduk. Tiba-tiba datang segerombolan orang dengan membawa tandu. Wih, ada bantuan, teriakku girang sendiri. Pak Ustadz, Ridho, Endra, aku masih berteriak. Siapa tahu mereka mendengar dan kembali. Di sini ada mayat 3 orang dan, kata seorang yang ada di sebelahku. Ya udah, ayo diangkut, balas laki-laki bertubuh kekar yang dipanggil dan tadi. Saya bantu ya Pak, ungkapku pada mereka sambil bersiap. Aku pun ikut membantu mereka. Namun seolah tidak ingin diberikan bantuan. Mereka tidak peduli apa yang aku lakukan. Aku hanya membantu memegang kaki temanku yang sudah menjadi jenazah ini. Lalu aku juga ikut menutupkan resleting di jenazah lain. Dan aku melihat diriku berada dalam kantong itu. Loh, aku masuk kantong jenazah. Tak terasa air mataku mengalir dan tubuhku rasanya beku. Aku menangis. Tak kusadari kedua temanku yang meninggal melihatku dari bawah pohon randu di belakangku. Aku hanya menangis dan menangis. Aku masih hidup. Aku masih hidup, ucapku lirih berkali-kali. Ayo cepat turun lagi, evakuasi sudah selesai semua. Mereka pun kembali turun dengan membawa 3 kantong jenazah. Mereka seolah-olah memang tak melihatku dari tadi. Jangan lewat Wakdal, Sa, ujar Dedi kepada Esa yang tengah membawa tas keril yang tinggi itu. Iya tahu, Wadal sudah nggak boleh dilewati. Dulu ada yang meninggal di sana 15 orang. Balas Eza sambil berjalan dari Mojosemi ke arah Cemoro Kandang. Itu alasannya sudah nggak boleh lewat Wadal, tanya Dedi dengan nada penasaran. Iya Ded, Wadal artinya korban. Jalannya juga curam di sana itu. Dulu juga ada pendaki lewat sana setelah kejadian meninggalnya 15 orang. Katanya selama dia lewat sana pas menjelang maghrib mereka mendengar suara tangis. Selain ada suara tangis juga ada yang menyebut aku masih hidup. Tapi cuma kedengaran dengan di telinga. Teman lainnya nggak ikut denger. Kalau ada yang lewat sana pasti kedengeran suara gong bunyi Ded. Jadi para pendaki yang naik pada turun semua karena gong tersebut nandain hal yang buruk. Terang Eza yang sudah berada di depan Dedi mengambil langkah gontai sambil membopong keril. Banyak ya, itu 15 orang meninggal. Kedinginan kali di sana. Tahun berapa sih Dedi?
yang masih penasaran memberondong sebagai pertanyaan pada Eza. Tahun 85 atau 87, lupa. Masih ada beritanya di majalah kok. Cari aja kalau mau. Mereka nggak pakai jaket, Dad. Jadi kamu pakaian biasa. Nggak cuma 15 itu kok. Mereka bareng ratusan orang. Wong itu acara sekolah. Lalu ada yang tersesat, 2 kelompok. Untung satunya bisa balik ke camp ini. Di Mojosemi, jawab Eza sekenanya. Lah, Mojosemi yang tadi. Untung siang-siang, Sa. Gak mau aku kalau tiba-tiba dibisikin aku masih hidup, balas Dedi sambil menirukan suara lirih menyebut kata yang dari dulu dengarkan sang korban. Hahaha, itu masih dibisikkan doang. Kalau lewat wadal ya ada lu jadi korban, Ded. Tapi dulu juga pernah ada cerita. Ada yang lewat wadal, terus dia kelelahan karena jalurnya emang curam. Istirahat berkali-kali. Mereka ketemu segerombolan pendaki juga yang katanya jalannya itu aneh, seperti lurus saja. Gak ada jeda buat kaki naik turun, Ded. Mungkin itu jin yang niru untuk ngegoda manusia, Ded. Untung jalurnya sudah ditutup. Sudah gak ada yang lewat sana tahun 2019 ini, kata Eza sambil menunjukkan puncak wadal. Hal yang lebih horor dari cerita horor itu ialah menjadi salah satu korban untuk berperan dalam cerita horor itu, Sa. Balas Dedi yang masih menatap melanjutkan langkahnya menuju Cemoro Kandang. Tak terlalu sulit menemukan 11 jenazah itu bagi tim SAR, gabungan ABRI dan pecinta alam. Kami tinggal mengambil, tidak lagi mencari, ujar Hendrik Lou Tumbelaka dari kantor koordinasi rescue 2 Juanda, Surabaya. 4 mayat lainnya ditemukan di lokasi berbeda. Seluruhnya 15 santri tewas. Dalam kepercayaan penduduk, para santri itu lewat puncak wadal yang konon tak boleh dirambah. Dalam bahasa Jawa, wadal berarti korban. Tapi kami tak percaya itu. Mereka tewas karena kehabisan oksigen dan lapar, ujar sang pimpinan Jamaluddin. Sampai Senin pekan ini, 2 santri yang masih dicari dapat ditemukan, tapi seorang tewas, seorang lagi masih hidup, ditemukan di jurang perahu 1 kilometer di atas Cemoro Sewu. Torik Hadad, Budiono Darsono, Surabaya, Kastono Ramlan, Solo. Satu demi satu, 14 peti jenazah diturunkan dari ambulans, diusung dan dijajarkan di aula pondok. Lalu, dalam isak tangis yang pilu, para keluarganya yang berduka membuka peti. Mereka mencari wajah-wajah anaknya. Hari itu, Sabtu 19 Desember, Pondok Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah memang sedang berduka. Jenazah yang berjajar di aula itu adalah korban pendakian Gunung Lawu. Penasaran dengan cerita mistisnya? Tonton video lainnya hanya di channel Sultan Prabu. Untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.